Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nurgayati. Di sini saya sebagai fasilitator untuk kelas Microsoft Excel. Kita nanti akan belajar bareng untuk mengenal lebih jauh tentang fitur-fitur yang ada pada Microsoft Excel yang mungkin ini nanti kedepannya bisa membantu teman-teman untuk meringankan pekerjaannya ya. Nah, dalam Microsoft Excel ternyata ada hal-hal yang ini bisa membuat pekerjaan kita sangat terasa ringan sekali ya. Tidak perlu membuat sebuah data yang rumit, tetapi cukup menggunakan sebuah fitur. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari pada topik ini adalah membuat hyperlink. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar hyperlink atau mungkin sudah pernah mengaplikasikan hyperlink sebelumnya? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mengaplikasikannya dan mungkin ada juga yang belum pernah sama sekali. Atau mungkin pernah Kak Nur, tapi pada perangkat yang lain atau pada software yang lain. Atau lebih dikenal biasanya teman-teman sering menggunakannya itu pada Microsoft PowerPoint ya. Nah, ternyata pada Microsoft Excel pun kita bisa menggunakan hyperlink. Apa sih itu hyperlink? Jadi sesuai dengan namanya, link. Hyperlink fungsinya untuk menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan misal dari satu sheet ke sheet yang lain. Jadi semisal kita ini punya banyak sheet. Misal kita punya laporan ya, laporan pada tahun 2020 ya. Kemudian ada bulan Januari sampai Desember. Kemudian kita perlu membuka laporan bulan Juli. Nah, kita nggak perlu klik satu persatu sheetnya. Kita cukup melakukan klik pada sebuah form seperti ini atau shape seperti ini, kumpulan bangun ruang, maka nanti akan langsung mengarah pada sheet yang dituju. Misal ada yang tanya, Kak, apakah itu hanya berlaku untuk sheet? Misal dari antar dokumen gitu bisa nggak? Bisa banget ya teman-teman ya. Oke, untuk pertama kali ini kita akan kenalan dulu tentang bagaimana cara membuat hyperlink dan aspek-aspek apa yang perlu kita siapkan. Nah, bentuk hyperlink itu nanti kurang lebih akan seperti ini atau sesuai kreasinya masing-masing ya nanti ya. Nah, jadi ketika teman-teman mengarahkan kursornya pada misal di sini kasusnya adalah membuat laporan keuangan. Tapi semisal nanti teman-teman ingin mengaplikasikannya pada konteks atau kasus yang lain, ini boleh banget ya. Jadi misal saya klik shape atau bangun ruang yang bertuliskan Januari, nanti akan langsung mengarah pada laporan bulan Januari. Nah, di sini seperti ada tanda tangan gini ya, telunjuk gini, klik. Nah, dia akan mengarah pada bulan Januari. Lalu kalau udah ke sini, kemudian pengen ke sana, teman-teman tinggal klik di sini ada tombol home. Nah, kembali ke sana. Begitu juga ketika teman-teman ingin pada laporan yang lain, prosesnya sama, cukup klik-klik kayak gitu. Nah, padahal di sini kalau teman-teman lihat tidak ada sheet apapun ya, kosong. Tetapi dari mana ya asalnya laporan-laporan tadi? Kok bisa mendadak nongol begitu gitu. Nah, kita nanti akan pelajari. Oke. Saya kasih contoh yang sudah saya buat sebelumnya ya. Awalnya seperti ini. Jadi syarat yang harus teman-teman penuhi untuk membuat hyperlink adalah menyiapkan dulu datanya. Semisal saya mengerjakan laporan bulanan. Jadi saya siapkan dulu sheet-sheet yang berisikan bulan tertentu yang saya ingin buat hyperlink. Misal di sini saya ingin membuat hyperlink dari bulan Januari sampai Juni ya. Ini sebagai contoh aja. Ya, misal nanti teman-teman ingin membuat 1 tahun, boleh ya. Jadi sebagai contoh, teman-teman ingin membuat hyperlink pada bulan Januari sampai Juni. Nah, di sini perhatikan, teman-teman harus mempersiapkan sheet-nya dulu. Sheet ya, sheet Januari. Nah, di sini ada laporan bulan Januari. Kemudian sheet Februari, di sini ada laporan bulan Februari. Misal ada yang tanya, Kak, kelamaan nih kalau aku harus membuat laporan per bulan. Nah, kalau pengen cepat, teman-teman cukup kerjakan 1 bulan saja, 1 sheet saja. Kemudian nanti untuk sheet yang lain, teman-teman tidak perlu membuat laporan lagi, cukup dibeginikan. Jadi misal ini Januari ya yang udah jadi ya. Kemudian di klik kanan, pilih move or copy. Karena kita bukan melakukan move, tapi kita melakukan copy, sehingga create a copy-nya ini jangan lupa harus dicentang ya. Saya lakukan pencentangan di awal, atau saya checklist di awal biar nggak lupa. Biasanya kalau belakangan tinggal oke aja, gitu. Tadi perintahnya mau di copy, kemudian perhatikan di sini, before sheet, mau diletakkan sebelum sheet apa? Misal saya letakkan sebelum sheet Februari. Misal berarti begini, kemudian tekan oke.
maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi Januari ada, Januari yang 2 atau yang kopian tadi juga muncul. Nah, selanjutnya tinggal di rename aja. Misal teman-teman melakukan rename-nya dengan cara double klik gini juga boleh, atau klik kanan pilih rename juga boleh. Kemudian diberi nama Feb gini ya, boleh. Karena saya sudah ada bulan Februari, yang ini berarti saya hapus aja. Caranya klik kanan pilih delete. Seperti ini. Jadi pertama kali teman-teman harus menyiapkan sheet-nya dulu ya, sheet yang mau dibuat hyperlink. Oke, di sini saya sudah ada sheet Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan rekap. Untuk yang beranda ini saya hapus aja. Nah, ketika sudah siap semua, ini tadi sudah di copy ya. Caranya ngopi ya, jadi nggak perlu membuatnya manual, cukup di copy saja. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah membuat shape seperti ini, kumpulan shape, atau yang nantinya mau dijadikan objek ngekliknya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan ya, pembukuan bulanan abadi komputer tahun 2020. Ini judulnya bisa di tengah-tengah karena menggunakan merge cell ya. Kemudian di sini kita menggunakan shape. Langkahnya seperti apa? Ini coba saya hapus dulu ya. Insert, kemudian pilih shapes. Misal saya gunakan rectangle rounded corner. Nah, seperti ini. Misal seperti ini ya. Saya berbesar tampilannya biar terlihat jelas. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, teman-teman boleh mengganti warna. Untuk mengganti warna, ini ada dua macam. Warna line-nya, warna line itu adalah garis tepinya, atau warna fill-nya ya. Untuk melakukan penggantian warna atau perubahan warna, teman-teman cukup double klik aja pada objek yang dimaksud. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada format ya, tab format. Pada shape fill, ini adalah untuk mengganti warna dalamnya sini. Misal mau diganti warna lain, itu boleh diklik. Nah, begini. Nanti dia akan mengganti dengan warna yang lain. Kemudian ada shape outline. Shape outline ini misal outline-nya itu mau dikasih warna berbeda. Nah, kebetulan saya lebih suka nggak pakai outline. Jadi saya bikin no outline. Nah, seperti ini. Lalu untuk memasukkan tulisan di dalamnya, teman-teman boleh add tag ya, biasanya add tag atau edit tag ini. Langsung dituliskan saja Januari. Kemudian ini posisinya dia masih kurang pas ya, masih di pojok kiri atas, padahal dia harusnya di tengah-tengah, entah dari sisi kiri kanan ataupun atas bawah. Di blok dulu, kemudian teman-teman pilih yang ini, ada di tab home, lalu pilih yang middle align. Middle align itu berarti untuk memposisikan tengah dari sisi atas bawahnya. Kemudian biar dari sisi kiri kanannya juga pas di tengah-tengah, teman-teman pilih yang center seperti ini. Fontnya silahkan disesuaikan ya, sesuaikan dengan besaran dari size ininya, shape-nya. Kemudian warna dari tulisannya juga boleh diganti, jenis fontnya juga boleh diganti. Oke, misal seperti ini ya. Itu tadi cara membuat shape-nya. Nanti untuk selanjutnya teman-teman tinggal mengcopy saja, mengcopy shape yang telah dibuat. Saya hapus dulu ya yang ini. Kalau pengen mengcopy, teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Ada yang biasanya menggunakan Ctrl C atau kemudian Ctrl V ya. Ctrl C itu fungsinya untuk mengcopy. Ini adalah kita menggunakan shortcut ya. Ctrl plus C yang ada di keyboard ya. CTR. Tekan shape-nya dulu, kemudian tekan Ctrl C itu untuk mengcopy. Kemudian untuk meletakkan hasil kopiannya, teman-teman tekan Ctrl V. Huruf V ya, maka nanti akan muncul seperti ini dan tinggal diganti saja nama bulannya. Atau teman-teman juga menggunakan cara yang lebih cepat. Jadi klik dulu pada objek yang mau digandakan, kemudian teman-teman bisa tekan Ctrl dan huruf D. Ya, itu menduplikat ya. Ini lebih cepat menurut saya. Ctrl D. Kemudian tinggal diganti saja nama bulannya. Itu tadi cara cepatnya, dan silahkan dibuat sampai kebutuhan shape-nya ya. Kalau di sini berarti sampai rekap. Kemudian yang tengah ini adalah shape juga, shape-nya persegi. Seperti itu teman-teman langkah-langkah untuk membuat atau mempersiapkan hal-hal yang mau kita gunakan untuk membuat hyperlink. Silahkan teman-teman praktekkan dulu, silahkan dibuat dulu shape-nya, disiapkan dulu data-datanya, dan nanti kita akan olah kembali menjadi sebuah hyperlink. Sekian dari saya, terima kasih banyak.